Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi melalui siraman rohani pada siang ini. Mari kita bersama-sama sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih untuk sharing firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman yang terambil di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dalam Lukas 6 pasal 6 ayat 46 sampai 49, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebat kerusakannya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat dari perikop ini bagaimana kita menjadi pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus taat dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan, kalau kita ini adalah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah menuruti kehendak Bapa, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang dikatakan ayat yang ke-49 tadi, dikatakan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka orang itu akan rapuh. Orang itu tidak mengerti kebenaran, dan orang itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan mudah untuk jatuh dan meninggalkan imannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini perlu kita sadari, dan kadangkala perlu kita renungkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, tetapi mudah jatuh, mudah meninggalkan imannya. Kenapa? Karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan, apalagi menjadi pelaku firman. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ini, yang dimana di dalam ayat 46 dengan jelas dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diingatkan, kita diberikan teguran melalui firman Tuhan ini. Kita seringkali berseru Tuhan, Tuhan, hanya untuk apa? Supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan membebaskan dan melepaskan seluruh pergumulan kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kita tidak ingat adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Kalau kita mau menjadi pelaku firman,
dan kalau kita mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, merupakan bukti bahwa kita ini adalah mentaati kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis di dalam satu firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, otomatis yang pertama adalah kita harus mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa ada kasih, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan mau melakukan hal itu. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti otomatis akan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan firman itu yang mengatur seluruh keberadaan hidupnya. Sehingga orang itu akan tetap memiliki kekuatan yang luar biasa dan tetap memiliki kasih kepada Tuhan Yesus dan semakin mengasihi Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan harus menjadi pendengar firman yang baik dan tidak mudah untuk berasumsi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali di sini kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kadangkala waktu ada ibadah firman disampaikan dan itu mengingatkan dan kita merasa tertegur, seringkali kita berasumsi yang negatif. Seringkali berkata itu menyindir saya. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dengan baik dan kita mempunyai pikiran yang positif, firman itu akan mengubah kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman itu akan menegur kita dan firman itu akan menolong kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk kita merespon firman itu dengan baik dan kita mau berubah hidup kita untuk kita menjadi lebih baik dan menuruti atau melakukan kebenaran firman Tuhan itu sesuai yang apa Tuhan kehendaki. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita merasa tertegur, jadi kita tidak mau melakukan itu, merasa sakit hati. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau firman itu masih menegur diri Bapak Ibu sekalian dan saya, berarti Tuhan masih baik mengingatkan kita dan masih mengasihi kita supaya kita berubah, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan anak-anak muda Tuhan yang kokoh dan kuat dan tidak mudah jatuh. Dan anak-anak Tuhan yang mudah sekali merespon firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu merasa bahwa firman Tuhan itu menegur dan berpikiran yang negatif, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu akan mudah jatuh. Bapak Ibu akan mudah meninggalkan iman Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan baik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa demikian? Di dalam ayat 47 dan 48 di situ dengan tegas dijelaskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi pondasi dalam hidup kita, ketika firman Tuhan itu menegur dan menguatkan kita dan kita merespon dengan baik, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat 48 tadi kita disamakan seperti orang yang mendirikan rumah dengan pondasi yang begitu dalam
dan mempunyai kekuatan yang begitu kokoh dan luar biasa dan tidak mudah digoyahkan ataupun roboh karena bencana atau karena banjir atau karena angin topan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika di dalam hidup kita mempunyai kekuatan firman yang luar biasa dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah digoyahkan dengan situasi apapun, dengan berita apapun. Bapak Ibu akan tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman itulah yang membangun kita, yang menguatkan kita dan meneguhkan kita. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita harus taat. Taat berarti bersedia dan rela mengosongkan diri, mengesampingkan keinginan pribadi dan lebih mengutamakan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 39, dikatakan seperti ini, janganlah seperti yang ku kehendaki, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Bukan yang ku kehendaki, tetapi Tuhan yang menghendaki. Mengapa ketaatan itu penting, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena ketaatan adalah fondasi yang kuat bagi kehidupan orang Kristen, bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak hidup dalam ketaatan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini adalah mudah goyang dan roboh. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 49 tadi, adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang itu akan mudah goyah dan mudah hancur dan roboh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman-Nya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Kita tidak akan mudah digoyangkan oleh angin apapun, tetapi kita tetap memiliki kekuatan, fondasi yang luar biasa yang membangun kita untuk tetap berdiri di dalam Tuhan, dan kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini mari saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang juga membawa kekuatan secara pribadi buat kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita tetap memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan dan tidak mudah goyah oleh sekitar kita, oleh situasi apapun, sehingga kita boleh memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, mari tolong kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengasihi Tuhan begitu luar biasa, sehingga kami tetap kuat dalam segala perkara dan dalam segala hal, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh kuat di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.